seorang partisipan yang memiliki kakak yang meninggal secara tidak wajar. Meninggal setelah kakaknya meninggal satu persatu. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Rukiah terlahir ke dunia pada bulan 5, tanggal 10. Mengalami kejadian janggal setelah kematian sang kakak yang tidak wajar. Dan setelah kepergian kakaknya, suasana keluarga menjadi panas karena timbulnya fitnah di balik kematiannya. Karma baik apa yang harus dilakukan Kia untuk meluruskan karma buruk yang menimpa keluarganya? Lahir tanggal 10 bulan 5, ada Mbak Kia. Selamat malam Mbak Kia. Malam. Apa kabar? Baik. Sebelumnya kami turut berduka ya. Kakak nomor berapa yang meninggal? Yang pertama. Orang banyak yang nyawet Kak Sari daripada Kak Emi. Tapi suara Kak Sari emang bagus sih. Mereka lebih suka menari dengan Sari daripada aku. Kak Emi, kok turun sih Kak? Aku kesel. Sari udah ngerebut semua penonton dari aku. Pokoknya kakak harus latihan lebih keras lagi supaya kakak bisa lebih hebat dari Kak Sari. Pasti nanti kita bisa dapat banyak job kok Kak. Kamu ngomong kayak gitu sih? Kamu bukannya dukung kakak, kamu malah dukung orang lain. Asisten pribadi nggak boleh ngomong kayak gitu, tau nggak? Kak, maksud aku nggak kayak gitu. Udahlah. Kak. Udah kelihatan sih mana sinden berbakat sama sinden yang cuma ngandelin sama saweran. Maksud kamu apa? Maksud aku itu, kamu jangan mimpi ya mau nyaingin Sari. Gak akan pernah bisa. Aduh Mas, jangan ngomong kayak gitu. Emi, maafin Mas Bowo ya. Nggak usah pura-pura baik lo sama gue. Marah dia Mas. Ya udah kalau gitu. Selamat menikmati keterpurukan kamu, Emi. Kenapa Bowo juga lebih dekat ke Sari? Padahal aku juga suka sama Bowo. Aku harus lakuin sesuatu agar aku bisa menjadi satu-satunya sinden pertunjukan dan bikin Bowo bertekuk lutut di depan. Saya tidak bermaksud untuk mengkorek atau sesuatu yang sudah dia lakukan di masa hidup, tapi ini mengungkap gambaran saya. Ada gambar kerbau dengan kemudian banyak bulunya dan gambar trisula. Artinya ini adalah satu pengabdian yang akan berujung malapetaka ke bawah-bawahnya. Aku mengundangmu datang. Tolong bantu aku. Bau apa ini? Seperti kotoran kerbau. Pesugihan apa yang kamu inginkan? Aku ingin semua orang menyukai tarian dan suaraku. Dan aku tidak mau ada orang lain yang menandingi suaraku. Aku akan memberikan ilmu pengasihan padamu. Tapi ada syaratnya. Aku akan menyerap kekuatan darimu setiap bulan purnama. Baik, aku setuju. Aku pengen tahu deh, kan dugaan dari keluarga kan salah satunya adalah santet ya. Emang maaf, ada yang tertuduh dari keluarga? Ada. Dari Siapa? sepupu. Sepupu? Tenang. Saya harap kalian semua tenang.
Sari pasti datang. Pak, apa nggak sebaiknya saya duluan aja yang tampil? Gak bisa, Eni. Mereka semua mintanya Sari tampil duluan. Manusia kerbau. Halangi Sari agar dia tidak bisa sampai ke sini. Itu masalah mudah. Aku akan kerjakan apa yang kamu minta. Sari, kamu di mana? Lagi di jalan, Pak. Cepat ya. Mau kemana kamu? Biar saya gantiin Sari nyanyi, Pak. Kasihan penonton nunggu terlalu lama. Gak bisa, Emi. Orang-orang itu mintanya Sari. Kalau kamu tampil duluan, bagaimana dengan penonton-penonton itu? Mereka pasti akan ngamuk. Sebaiknya kamu di sini saja dulu. Sari sudah aku bereskan. Tetap aja aku nggak bisa tampil. Aku akan memberimu pengawal yang akan membuatmu terkenal karena nyanyian. Kak, kamu dari mana aja sih? Tenang. Izinkan saya menyanyi untuk kalian semua untuk menggantikan Sari. Kenapa jadi si Emi yang naik duluan? Kenapa kamu telat datang? Pokoknya saya harus nyanyi sekarang juga. Tapi orang-orang itu sedang menikmati nyanyiannya Emi. Aku nggak peduli, Pak. Kalau Bapak nggak bisa bikin si Emi turun sekarang, saya bakal nyanyi di tempat lain. Inilah penyanyi yang kalian sudah tunggu-tunggu. Adalah Sari. Baiklah, satu lagu dari aku. Kenapa suaraku jadi kayak gini sih? Tolong buat Mas Bowo agar tergila-gila padaku. Kak, kamu ngomong sama siapa sih? Kamu cantik banget, Emi. Kamu mau kan jalan sama aku? Apa-apaan ini? Lepasin tanganmu. Ada yang aneh saat acara pernikahan Bowo dan Emi, di mana makanan jadi basi dan banyak binatang melata di tempat makan. Orang-orang jijik dengan ini. Astagfirullahaladzim! Langsung semua isinya, ya Allah! Aduh, ya Allah! Langsung semua isinya! Ini semua ulah kamu kan? Kamu jangan nuduh aku sembarangan ya. Ayo kamu terus. Sayang, yuk. Aku akan hancurkan rumah tangga kalian. Lihatin aja nanti. Sari semakin dendam dengan apa yang terjadi, hingga dia melakukan berbagai cara untuk membuat hubungan Emi dan Bowo berantakan. Dia tidak rela Bowo menikah dengan Sari. Kamu nggak apa-apa? Sempurna. Lihat, mereka masih ada di jalanan. Tuh lihat. Aku lihat juga si Emi yang goda-godain suami Mbak. Kamu
Kamu kirimin gambar-gambar ini ke HP saya sekarang ya. Iya, Mbak. Enggak apa-apa. Mas, kamu apa mesra-mesraan sama suamiku? Kamu suka sama dia? Kamu apa-apaan sih, Ratna? Maksud kamu apa sih, Ratna? Saya nggak ngerti. Kamu jangan belaga nggak ngerti ya. Kamu suka sama Mas Rudi? Ratna, kita ini masih sepupuan. Saya nggak mungkin lakuin hal itu. Kamu jangan bicara yang enggak, Ratna. Gak usah bohong. Aku lihat semua bukti foto-fotonya. Saya nggak serendah itu. Saya masih punya harga diri. Energinya sangat besar. Aku akan mengambil energi. Kalian berdua kenapa sih berantem? Aku nggak terima kamu rebut suami aku. Akan kubalas perbuatan kamu. Saya juga nggak terima kamu tuduh sembarangan. Aku benar-benar nggak nyangka, Mas. Kamu udah tega nyariin aku. Ratna, beneran Ratna. Aku nggak ada apa-apa sama Emi. Kalau kamu nggak ada apa-apa sama dia, kenapa tadi kamu nggak mihak aku, Mas? Aku ini istri kamu, Mas Rudi. Aku bukannya nggak mau memihak kamu, Ratna. Aku cuma nggak mau ada yang terluka. Bohong kamu, Mas. Aku sudah lihat buktinya. Banyak. Pak, Coba, wajah kamu kenapa ini, Nak? ini semua karena Emi, Pak. Dia udah berani ngerebut Mas Rudi dari aku. Tapi dia gak mau ngaku. Kurang ajar tuh anak. Anak itu harus dikasih pelajaran, Bu. Iya, Pak. Aku kurang ajar ya. Udah menggoda bantu saya. Hei, ada apa sih ini? Rame-rame aja. Mas Karyo, jagain anaknya, Mas. Memangnya laki-laki di dunia ini cuma hanya satu, Mas. Si Emi ini, Mas, mau merebut si Rudi mantu saya, Mas. Dia kan sudah punya suami, Mas. Apa masih kurang suami satu? Nggak mungkin anak kami berbuat seperti itu. Dia itu perempuan baik-baik. Dia itu bukan pelakor. Si Emi berusaha mendekati mantu saya. Apa itu namanya yang bukan pelakor? Itu Rudi saja matanya jelalatan. Mas Karyo, jangan ngomong sembarangan ya. Hei, kamu berani dengan saya? Hah? Berani? Siapa takut, Mas? Hah? Pak, udah. Kami tidak akan memaafkan keluarga kalian. Ya. Keluarga kalian udah menghina keluarga kami. Dia punya dukun pribadi. Kalau setiap sakit dia tuh nggak mau ke rumah sakit gitu. Tuh. Jadi maunya nanyanya ke dukun dia harus gimana gitu, harus apa gitu. Sampai ke naik-naik gunung lagi sakit juga, kejar-kejar juga tetap ingatnya ke dukun bukan ke rumah sakit. Terakhir kemarin mau menghembuskan napas baru inget, ayo bawa ke rumah sakit. Kita tuh saudaranya ngomong bagaimanapun nggak bakalan mempan untuk dia. Dia tuh kekeh percayanya ya? sama yang kayak begitu. Itu racun murni. Aku hanya bisa menyembuhkan hal-hal yang berbau mistis. Emi, kamu udah sadar? Kita ke dokter ya? Nggak perlu, Mas. Aku udah meminta Kia untuk memanggilkan dukun. Apa? Dukun? Apa-apaan ini? Hah? Ngapain kamu bawa dukun? Harusnya kita bawa Emi ke rumah sakit. Mau apa kau kemari? Pergi! Pak, kok pergi? Mengapa kamu dapat? Aku akan menghisap energimu sebagai gantinya. Karena aku tidak dapat menghisap energi orang-orang yang menyawer. Tapi aku bisa apa dengan kondisi badanku seperti ini sekarang? Aku tak peduli. Perjanjianmu padaku belum berakhir. Emi ngomong sama siapa? Aku juga nggak tahu, Mas. Aku akan mencari orang dari keluargamu sebagai penggantimu. Jangan lakukan itu ke keluarga aku.
Jangan pernah sentuh mereka. Perjanjian ini tidak dapat diubah lagi. Emi, Kak. Emi. Kak Emi.